Alhamdulillah wassalatu wassalamu ala rasulillah wa ala alihi wa sahbihi wa man walah. Amma ba'd. Eh, Selamat sore semuanya. Insya Allah di hari yang semoga dirahmati oleh Allah pada kesempatan kali ini kita akan ada webinar terkait pendaftaran di IMSIU dan juga di KSU terutama ya. Karena kita basisnya memang ada di Riyadh dan eh, informasi-informasi yang kita punya yang paling aktual, yang konkret itu yang dari Riyadh. Kemudian kita di sini sudah ada bersama kita tiga narasumber dan satu moderator yang semuanya merupakan orang-orang terpilih ya. Dari moderatornya sendiri kita dari Mandub IMSIU, kemudian narasumbernya kita ada awardee mahasiswa IMSIU yang terbaru di tahun 2026 ini, di awal Januari ini. Kemudian ada dari Dirosatulia atau S2, dan yang dari KSU kita ada kedatangan dari mandubnya sendiri, mandub KSU. Kemudian kita sama-sama berharap semoga di hari yang berkah ini, semoga doa kita mustajab dan juga eh, apa yang kita inginkan, yang kita cita-citakan, diantaranya mungkin beberapa ada yang ingin kuliah di Saudi, terutama di Riyadh ini ya, semoga bisa tercapai, amin. Kemudian terima kasih kepada Abad Academy yang sudah mensupport kita di webinar kali ini dengan memberikan fasilitas berupa Zoom. Dan tidak lupa juga pada rekan-rekan sejawat PPMI yang sudah meluangkan waktu, tenaga, dan pikirannya untuk terlaksananya webinar pada kali ini. Kemudian waktu dan tempat saya serahkan langsung kepada moderator dan para narasumber. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, wassalatu wassalamu ala rasulillah amma ba'du. Alhamdulillah pagi hari ini atau siang hari ini di waktu Saudi dan sore hari di waktu Indonesia ya. Kita bisa berkumpul di majelis ini untuk membahas bersama tentang seluk-beluk kuliah di Saudi. Terima kasih kepada Pak Ketua, Pak Azka Afisiana atas sambutannya. Terima kasih telah mengadakan acara ini. Semoga acara ini diberkahi oleh Allah Subhanahu wa taala. Insya Allah, hari ini kita akan membahas tentang informasi seputar pendaftaran studi in Saudi, yang lebih spesifiknya tentang kuliah yang ada di Riyadh, yaitu ada di KSU dan IMSIU. Sebenarnya ada banyak sekali kampus di Riyadh secara umum ya, karena Riyadh itu adalah provinsi yang sangat luas. Di dalamnya ada kampus Majemaah, ada kampus Madin Satam, ada Amirah Nuroh, ada juga banyak sekali kampus-kampus kampus-kampus swasta yang berada di Riyadh. Namun, insya Allah kita akan fokus ke dua kampus saja, yaitu di KSU dan IMSIU. Karena dua kampus ini adalah kampus yang Masya Allah Tabarakallah ya, sangat menarik untuk kita perjuangkan dan untuk kita daftarkan diri kita di kampus tersebut. Insya Allah kita akan membahas dua kampus ini bersama Ustadz Ismail Marzuki dan Ustadz Yogi Nugroho dan juga Ustadz Saiful Fitriana. Untuk sesi pertama, insya Allah kita akan membahas tentang IMSIU dari segi atau dari sudut pandang maba tolib baru, mahasiswa terbaru yang baru saja masuk di semester lalu. Insya Allah beliau lebih paham tentang regulasi terbaru, apa saja trik dan tips untuk masuk IMSIU. Insya Allah sudah bersama kita Ustadz Ismail Marzuki. Assalamualaikum Ustadz Ismail. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Tayyib. Gimana kabar Ustadz Ismail? Alhamdulillah sehat insyaallah. Ustadz, tolong backgroundnya dipasang dulu Ustadz. Oh iya. Di mana nih Allah? Itu di lainnya.
terus latar belakang dan efek. Ya, untuk MCU sendiri, saya tolong dimatiin dulu speakernya, Baik. mikrofonnya. Ya, apa namanya, sambil menunggu Ustadz Ismail. Jadi untuk IMSIU sendiri, IMSIU Imam Muhammad bin Saud University yang berada di Riyadh, itu adalah kampus yang memiliki cabang, sebenarnya ada 5 cabang atau 4 cabang di Indonesia ya. Ada namanya LIPIA, LIPIA Jakarta, LIPIA Surabaya, Aceh, sama Medan. Nah, untuk IMSIU sendiri yang di Riyadh, alhamdulillah mulai dari 3 tahun lalu itu mulai menerima banyak mahasiswa dari Indonesia. Total kita saat ini, total mahasiswa IMSIU saat ini adalah sekitar 43 atau 45 mahasiswa. Itu tergabung menjadi satu, ada S1, ada S2, dan ada juga 1 orang di akhwat. Nah, alhamdulillah setiap tahun, walaupun cuma 1 orang atau 2 atau 3 orang, IMSIU sampai sekarang masih istiqomah menerima mahasiswa dari Indonesia. Dan mahasiswa terakhir kemarin diterima semester lalu kemarin yang berangkat adalah beliau Ustadz Ismail. Tayyib, waktu dan tepat kami serahkan ke Ustadz Ismail. Tafadhol Ustadz. Halus. Cek suaranya dengan jelas. Baik. Alhamdulillah jelas. Alhamdulillah wassalatu wassalamu ala Rasulillah wa ala alihi wa sahbihi wa man walah, amma ba'd. Untuk mempersingkat saja supaya acaranya lebih cepat. Perkenalkan, nama saya Ismail Marzuki. Maba terbaru di MCU. Maba terbaru di MCU. Sini akan menjelaskan beberapa hal yang berkaitan tentang MCU. Sebelumnya, Ustadz bisa diperlihatkan PPT yang anak kirim supaya sebagai permulaan. Minta tolong ke hostnya untuk melihatkan PPT yang sedikit bisa menumbuhkan keinginan untuk belajar di MCU. Nah, jadi slide yang ini adalah merupakan gerbang yang ikonik dari Jamiatul Imam Muhammad bin Saud Al-Islamiyah, atau yang biasa kita singkat di Indonesia dengan MCU. Dan MCU adalah merupakan salah satu universitas terbaik di Saudi. Salah satu universitas terbaik di Saudi. Dan juga universitas yang berpusat di Riyadh, Arab Saudi, di ibu kota Riyadh, di ibu kota Arab Saudi. Yang lebih tepatnya terletak di utaranya Riyadh. Oh, dia naik. Ya, cepat tolong di-mute. Nah, Universitas Imam Muhammad bin Saud itu terletak di kota Riyadh, Arab Saudi, didirikan pada tahun 1953 yang sebagai institut syariah. Pertama kali MCU didirikan sebagai nama Institut Syariah, Institut Syariah di Arab Saudi. Kemudian diubah oleh pemerintah Arab Saudi menjadi Universitas Imam Muhammad bin Saud yang kita kenal pada tahun 1974. Dan
asas pendirian karena MCU merupakan institut syariah pertama yang berada di Arab Saudi, maka pada awal-awal pendirian MCU itu terkenal dengan basis ilmu syariatnya yang sangat terkenal. Basis ilmu syariat yang sangat terkenal. Dan bahkan beberapa ulama-ulama sekarang itu mereka adalah lulusan dari kampus Imam Muhammad bin Saud Al-Islami atau yang kita kenal dengan MCU. Seperti yang kita kenal sekarang Syekh Fauzan bin Saleh Al-Fauzan, Mufti Saudi Arabia. Kemudian ada Syekh Abdurrahman Sudais. Siapa yang nggak kenal Syekh Abdurrahman Sudais? Imam yang masyhur di Masjidil Haram. Kemudian Syekh Saleh Al-Utsaimin, kemudian Syekh Abdul Muhsin Al-Qasim. Mungkin bisa diperlihatkan slide-nya, Ustaz. Ada Syekh Abdul Muhsin Al-Qasim, kemudian Syekh Yasir Ad-Dawsari yang tak salah termasuk Imam Masjidil Haram juga. Kemudian ada Syekh Saleh Budair, salah satu Imam Masjid Nabawi yang berada di Kota Madinah. Dan banyak sekali ulama-ulama yang terkenal yang sebelumnya menimba ilmu di Jamiatul Imam Muhammad bin Saud atau MCU. Jadi adapun alumni-alumni yang dari Indonesia seperti Ustadz yang kita terkenal, Ustadz Erwandi Tarmizi dan yang lainnya. Dan MCU ini merupakan kampus yang diamanahkan oleh pemerintah Arab Saudi untuk membuka universitas-universitas di luar Arab Saudi sebagai bentuk khidmatul lil muslimin. Sebagaimana yang kita ketahui juga bahwasanya MCU ini memiliki cabang yang berada di Indonesia, bahkan ada 4 cabang. Yang di Jakarta yang memiliki memiliki program I'dad Lughawi, kemudian ada Syariah, kemudian ada Lughah, kemudian ada Idari. Kemudian di Indonesia juga banyak memiliki cabang seperti yang di Surabaya, di Medan, dan di Banda Aceh. Bahkan kabar terbaru bahwasanya akan dibangun gedung baru di Banda Aceh sebagai perpanjangan tangan dan khidmat untuk kaum muslimin dari Arab Saudi. Dan Ana alhamdulillah juga pernah menimba ilmu di Lipia Jakarta, dan kemudian alhamdulillah diberikan rezeki untuk pergi juga ke pusat Lipia Jakarta. Pusat Lipia Jakarta itu yang berada di MCU. Adapun fakultas yang berada di MCU itu adalah yang pertama Sekolah Tinggi Hukum Islam atau yang dikenal di sini Ma'had Ali lil Qadha. Ma'had Ali lil Qadha. Jadi ketika orang Saudi ingin menjadi qadhi di sini, dia harus menempuh pendidikan di Ma'had Ali lil Qadha yang berada di bawah naungan Jamiatul Imam atau MCU. Kemudian di sini ada Fakultas Syariah, kemudian Fakultas Usuluddin, Bahasa Arab, Fakultas Sains, dan seterusnya. Dan adapun sistem pendidikannya itu bagi teman-teman yang merasakan yang sekarang berada di Lipia, itu yang Ana rasakan sistem pendidikannya dalam bidang S1 itu tidak jauh berbeda. Misalnya di Lipia Jakarta ada Kisim Syariah. Kisim Syariah di Lipia Jakarta sama Kisim Fakultas Syariah di pusat sama di cabang itu nggak jauh beda. Bedanya cuma sedikit, di Arab Saudi ketambahan pelajaran anzimah, pelajaran peradilan hukum-hukum yang berkaitan tentang Saudi Arabia. Adapun di Syariah Lipia mungkin anzimah tidak ada sama sekali, diganti dengan ulum-ulum Islamiyah yang lain. Jadi kurang lebih sama, nggak ada bedanya dengan yang berada di Lipia. Cuma beda tempat saja. Dan adapun
Eh, Nah, kemudian di sini di slide ini kami ingin menunjukkan bahwa saya minta tolong dipertahankan slide-nya ini. Slide setelahnya. Slide slide setelahnya yang ada foto-foto yang tadi. Minta tolong yang mohon bersabar. Nah, baik para pemirsa mohon diperhatikan di sini. Yang pertama yang dari sebelah kiri dari layar ini merupakan penghargaan yang didapat oleh Jamiatul Imam atau MCU. Merupakan bisa dibaca di sini Jamiatul Imam Muhammad bin Shalih Islamiyah ضمن أفضل جامعة على مستوى العالم في عدد البؤرات واختراعات المسجلة عام. Jadi universitas di sini mendapatkan ranking 11 secara internasional, kemudian mendapatkan ranking kedua secara nasional di Arab Saudi. Dan adapun yang foto selanjutnya ya ini adalah salah satu program dari MCU yang kita bilang tadi bahwa MCU memiliki hubungan yang sangat erat terkhususnya bagi masyarakat Indonesia. Dari tahun 1980 Lipia dibangun yang berada di kini yang pertama kali. Jadi Jamiatul Imam dan masyarakat Indonesia atau bangsa Indonesia sangat memiliki hubungan yang sangat erat. Bahkan pada slide ini pada foto ini adalah foto dari hakim-hakim Indonesia. Hakim-hakim Indonesia. Foto ini acara ini berlangsung pada bulan kemarin, bulan Februari, yaitu adalah program yang diadakan oleh MCU di bawah Mahat Ali Lil Qadha untuk meningkatkan kemampuan skill-skill para hakim-hakim yang berada di Indonesia. Ini adalah salah satu kerjasama yang sangat baik antara pemerintah Indonesia dan pihak kampus Jamiatul Imam. Jadi Jamiatul Imam merupakan alhamdulillah jamiah yang sangat erat sekali hubungannya dengan Indonesia dari sejak dahulu. Coba Ustadz di yang paling pertama ini bisa diperlihatkan. Adapun suasana belajarnya di MCU coba nanti diperlihatkan di video sambil kita jelaskan dikit-dikit. Enggak, yang pertama setelah gerbang itu minta tolong diperlihatkan slide yang setelah gerbang. Adapun untuk sesi pertanyaan nanti ketika sudah selesai memaparkan, antum bisa tanya semuanya nanti insya Allah Anda jawab yang berkaitan tentang MC. Nah, minta tolong dinyalakan videonya. Baik. Nah, apakah MC menerima mahasiswi? Insya Allah bisa. Insya Allah bisa, tapi masalahnya MCU tidak menyediakan asrama bagi perempuan. Oke. Ya, nanti kalau videonya nggak bisa ditampilkan secara langsung, mungkin nanti bisa dikirim di grup. Dan di dalam video itu merupakan gambaran sedikit bagaimana kehidupan kita sebagai mahasiswa di Jamiatul Imam atau di MCU. Dan yang paling penting MCU juga sangat banyak mengeluarkan alumni-alumni dari Indonesia yang juga di Indonesia
dan ini termasuk yang tercatat yang berada di Lipia Jakarta sampai dibilang 2000 lebih 2000 lebih. Ya, insya Allah di-share. Adapun fase pendaftarannya, kemudian kita lanjut ke fase pendaftaran. Adapun fase pendaftaran untuk Jamiatul Imam itu sama seperti kampus yang lainnya, yaitu dari web Study in Saudi. Dari Study in Saudi, kemudian apakah antum mau pilih Jamiatul Imam atau jamiah-jamiah yang lain. Adapun secara teknisnya itu sama persis sebagaimana pendaftaran MCU pada pendaftaran di Studi in Saudi pada pembukaan pendaftaran ini. Kemudian poin yang kita tambah dalam ketika mendaftar di MCU adalah ketika antum ingin mendaftarkan di MCU, usahakan antum memperoleh rekomendasi dari dosen yang berada di Libya. Dosen yang berada di Libya. Karena ada kasus teman anak kemarin, dia meminta rekomendasi dari Dr. Budiansyah. Alhamdulillah keterima pada tahun ajaran yang kemarin. Dan langsung diterima pada ajaran baik kemarin. Dan kami garis bawahi di sini bahwasanya pendaftaran MCU itu sama persis seperti pendaftaran di kampus-kampus yang lain, yaitu melalui platform Study in Saudi. Kemudian, adapun ketika kita lanjut ke fase setelah mendaftar. Setelah mendaftar kita lanjut ke fase setelah pendaftaran. Ketika kita udah mendaftar di Study in Saudi, kemudian bahkan alhamdulillah sekarang sudah ditentukan kapan pengumumannya keluar. Nah, jadi ketika kita salah satu kita mendapatkan qabul nihai, ketika sudah mendaftar kemudian mendapatkan qabul mabda'i, kemudian mendapatkan qabul mabda'i dari MCU. Nah, jadi itu tandanya bahwa MCU sudah siap menerima kita, tapi masih qabul mabda'i. Nah, jadi qabul mabda'i telah memurasyahkan kita salah satu termasuk yang diperhitungkan ketika kita mendapatkan qabul mabda'i. Tapi belum. Tapi tanda kita keterima secara benar-benar keterima di kampus ini yaitu adalah qabul nihai dan sebagaimana kampus-kampus yang lain. Jadi kami di sini ketika teman-teman sudah mendapatkan qabul mabda'i, ketika teman-teman sudah mendapatkan qabul mabda'i dari Jamiatul Imam, kami di sini dari mandub, kami di sini sebagai mewakili mandub bisa mengajukan nama-nama yang telah diterima qabul mabda'i untuk segera proses pendaftarannya menuju qabul nihai. Untuk segera proses pendaftarannya menuju qabul nihai. Adapun dari proses pendaftaran sampai qabul mabda'i, kami itu tidak bisa. Kami tidak bisa mengusulkan atau membantu proses percepatan atau melobi ke pihak idarah, karena itu murni dari pihak idarah yang memilah-milih mana yang bisa masuk ke qabul mabda'i atau yang selainnya. Adapun ketika sudah qabul mabda'i, insya Allah kami bisa melobi bagian idarah untuk mempercepat dari proses qabul mabda'i ke qabul nihai. Karena di sini karena masalah terbesar di Jamiatul Imam adalah masalah sakan. Jadi untuk itu kami di sini untuk membantu teman-teman yang sangat pengen sekali untuk belajar di sini. Kami bisa membantu dengan ta'ahud sakan. Jadi program dari kampus itu ada program ta'ahud sakan, yaitu kita menyewa sakan di luar kampus dengan biaya dari talib masing-masing. Biaya
dari thalib masing-masing. Adapun hak-hak yang kita dapat sebagaimana beasiswa yang ada di Sakan, itu semuanya kita dapat mukafaah dan yang lainnya. Tapi Sakannya kita tanggung sendiri seperti itu. Ini bagi teman-teman yang mau cepat langsung diterima prosesnya dan sampai memperoleh visa. Baik, mungkin hanya ini yang bisa saya sampaikan. Adapun pertanyaan boleh diutarakan sekarang juga. Mungkin dari pemaparannya ada yang kurang jelas, bisa ditanyakan langsung. Baik, sekarang saya membaca pertanyaan dari teman-teman semua. Nah, yang pertama, mohon diperhatikan. Yang pertama pertanyaan, apakah MCU ada akhwat? Insya Allah di MCU ada akhwat. Bahkan di sini mempunyai gedung yang khusus yaitu Madinah Malik Abdullah Littalibat. Madinah Malik Abdullah Littalibat yaitu memiliki kawasan khusus perempuan di area kampus. Tapi masalahnya akhwat di MCU tidak disediakan sakan. Tidak disediakan sakan seperti kampus yang misalnya yang menyediakan yang menerima buat akhwat seperti Thayyibah atau Princess Nora. Princess Nora. Jadi untuk kalau akhwat yang untuk mendaftar di sini ya dipikir-pikir karena lumayan juga biaya hidupnya di sini. Dari sewa sakan, kemudian transportasi menuju kampus dan yang lainnya. Kemudian pertanyaan selanjutnya, ya. Baik, terima kasih Ustadz Ismail atas pemaparannya. Insya Allah pertanyaan akan kita jawab satu persatu di akhir sesi nanti setelah pemaparan seluruh narasumber insya Allah. Teman, untuk teman-teman yang bertanya, silahkan bisa bertanya langsung di chat live streaming ini. Bisa juga di grup. Sebentar lagi akan saya buka fitur chat untuk seluruh anggota grup. Silahkan bisa bertanya di grup atau di sini. Insya Allah akan kita bantu untuk menjawab satu persatu sesuai dengan yang kami ketahui. Terima kasih jazakumullah khairan Ustaz Ismail atas pemaparannya. Alhamdulillah kita akan masuk ke sesi kedua, ke materi kedua. Ustadz Jogi dah hadir belum? Assalamualaikum Jogi. Ustadz Jogi hadir. Eh, suaranya jelas, Ustaz Abdul Jalim. Ya, ya jelas Ustaz. Alhamdulillah. Terima kasih atas kehadirannya Ustaz Jogi. Saya serahkan waktu dan tempat pada Ustaz. Oke, Bismillah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, salatu wassalamu ala rasulillah wa ala alihi wa sahabati amma ba'd. Oke, mungkin slide-nya bisa dibantu, Ustaz. Oke, teman-teman semua, insya Allah pada hari ini Ana akan ngejelas sedikit tentang mungkin lebih tepatnya pengalaman ya, pengalaman eh, menjalankan atau belajar gelombang pasca sarjana di Jamiatul Imam. Insya Allah nggak lama, dan insya Allah kalau misalnya ada beberapa perkara yang masih belum jelas, bisa ditanyakan nanti di akhir. Bisa ke slide selanjutnya. Tip.
Pertama, Ana akan sebutkan beberapa mizah atau kelebihan dari Jamatul Imam. Walaupun tadi udah disebutkan sebenarnya dengan Ustadz Ismail ya, tentang beberapa kelebihan Jamatul Imam. Cuman Ana akan ngejelasin dari sisi eh, jenjang pasca sarjananya apa kelebihannya. Jelas yang pertama, bi'at ta'limiyah al-mustanidah. Jadi, kalau kita cek di beberapa jamiah, kita akan melihat beberapa intaj ilmi, kemudian dari sisi pengajar, kemudian maktabahnya. Antum akan temukan di Jamiatul Imam itu cukup membantu. Baik, dan kalau antum nanti melihat, insya Allah kalau nanti ada yang keterima, antum bisa cek juga di mungkin di YouTube, maktabah untuk Jamiatul Imam itu cukup besar. Jadi kita bisa sangat membantu ya, beberapa wasilah-wasilah ini cukup membantu kita nanti dalam penulisan risalah atau tesis atau disertasi. Kemudian yang kedua, taufir jami' wasail ibda'. Kemudian jami'ah itu nanti di setiap awal semester ketika antum masuk S2 dan S3, mereka akan meminta antum atau menunggu ibda' antum dalam penulisan. Dan semua wasilah-wasilah yang bisa sampai tolib itu untuk mencapai ibda', semua disiapkan. Antum mau apa? Badal kutub ada, rosail semuanya ada, info-info semuanya pun ada. Jadi antum tinggal nanya dosen di sana, kemudian antum pengen munakosyah, kemudian nekosh ilmi baik itu di kelas atau di luar kelas semuanya bisa. Bahkan anak chattingan dengan beberapa dosen di sana di luar waktu mengajar ya tentunya. Itu mereka cukup tafaul ya, cukup aktif membalas. Baik itu yang berkaitan dengan kampus atau berkaitan dengan masalah pribadi. Mereka cukup tafaul di sana. Kemudian yang ketiga, kafa'ah ilmiah lada hayati tadris. Insya Allah di sini untuk Insya Allah di sini untuk yang apa masih kuliah di Lipia, kita mendapati beberapa masyayikh kita di Lipia cukup bagus, baik itu dalam dars fikih, hadis dan yang lainnya. Mungkin antum melihat di sana, masyayikh kita bagus, yang didatangkan dari Jamiatul Imam atau dari Al-Azhar cukup bagus. Antum bakal menemukan yang mungkin lebih dari itu Jamiatul Imam. Karena nggak menganggap mereka kurang dalam kafa ilmiah, enggak. Cuman harus kita akui di Lipia itu jumlah profesornya itu terbatas. Nah, antum Jamiatul Imam, antum interaksi dengan profesor itu mudah karena memang jumlahnya cukup banyak. Bahkan antum mungkin punya dars khusus dengan mereka itu sangat-sangat mungkin. Makanya ketika nanti antum qadarullah keterima Jamiatul Imam, terutama S2 dan S3, interaksi antum dengan mereka itu mungkin lebih aktif. Terutama juga di Lipia ya. Ketika kita di Lipia belajar di Lipia, kemudian di luar kelas, itu cukup sulit untuk berhubungan sama mereka ya. Cuman ketika di Jamiatul Imam, enggak. Mereka baik untuk membalas. Dan balasannya itu ya mungkin sejam, 2 jam itu dibalas. Bahkan mungkin ada yang lebih cepat. Intinya, dari sisi kafa ilmiah, beberapa dosen di Jamiatul Imam, antum akan temukan lebih lebih daripada yang antum temukan di eh, Lipia. Tetap kita katakan Lipia juga bagus gitu. Karena Anda juga S1-nya di Lipia. Kemudian kelebihan yang terakhir yaitu ini sebenarnya banyak yang kelebihan, cuman Anda cuman mendapati 4 ini, yaitu adanya dars dan baromij ilmiah yang cukup banyak. Kalau antum nanti di UIM, antum mendapati baromijnya atau durusnya di halaqah haram seperti Masjid Nabawi misalnya. Nah, kelebihan antum di Adariyat atau di MCO, antum punya kajian khusus dengan beberapa masyayikh. Kalau antum temukan beberapa masyayikh yang mengajar di Masjid Nabawi, itu beberapa mereka juga staf pengajar di kampus-kampus Riyadh. Nah, antum memungkinkan kalau antum jago dialog dengan mereka, antum memungkinkan punya dars khusus dengan mereka. Dan jelas ya, dars umum dengan dars khusus itu cukup jauh perbedaannya. Antum bisa munakosyah panjang, kemudian antum bisa mengenal, dan dosen itu mengenal antum. Terlebih kalau dosen itu
berpengaruh di Jamiatul Imam. Contoh seperti kami, terutama yang ada di grup juga yang tadi Ustadz Ismail, termasuk di halaqah khusus dengan Syekh Muhammad Al-Khudairi ya. Kalau antum tahu, mungkin ini sekedar info, beliau itu mertua dari rektor LIPI yang sekarang. Rektor LIPI yang sekarang. Nah, itu antum memperluas kolega, memperluas kenalan di sana dengan para masyayikh. Nanti antum bisa ke depannya lebih mudah untuk masirah ilmiah antum semua. Dan itu sih beberapa kelebihan yang Anda dapatkan ketika setahun, dan ini masuk tahun kedua belajar di Jamiatul Imam. Mungkin lanjut, Ustaz. Tep. Di Jamiatul Imam, ini bukan menurut Jamiatul Imam ya, ini menurut pengalaman Ana dan pengalaman teman-teman Ana yang mendaftar. Jamiatul Imam itu, kalau antum pengen mendaftar ke sana, ini terutama yang S2, S3 ya, Anda nggak berbicara tentang S1. Itu bisa antum dapatkan dengan 3 cara. Yang pertama, antum masuk dari Manasah Adrus fi Saudi atau SIS. Dan ini umum, terbuka untuk semua. Mau antum jurusan agama, jurusan umum. Karena kan nanti Anda akan kirimkan di grup bahwasanya di Jamiatul Imam itu ada jurusan umum. Cuman ya kalau mau di-compare dengan KSU ya cukup jauh ya. Untuk jurusan umum ya tentunya. Antum bisa masuk ke Darus Saudia, antum bisa mengisi form dan berkas-berkas yang lain. Itu cara yang paling mainstream lah. Dan ini terbuka untuk semua. Baik yang masih di Lipia, di luar Lipia, semua diterima. Yang kedua, nah ini untuk khusus Thalib Lipia. Yaitu rekomendasi dari Amid Lipia. Dan ini dikhususkan memang untuk mahasiswa-mahasiswa yang awail. Yang Anda tahu gitu ya, yang awail, dan memang rekomendasi dari masyaikhnya di sana. Yang datang kepada Ana, nama-namanya sih kemarin itu termasuk yang awail. Jadi dari teman-teman yang awail, 1-5 biasanya yang dipilih. Nah itu nanti mereka diseleksi, kemudian setelah diseleksi, mereka nanti nama-namanya keluar. Nah nama-nama inilah yang nanti mereka akan direkomendasikan ke Jamiatul Imam. Adapun cara yang ketiga, nah ini cara yang paling manjur menurut Ana ya, yaitu dengan syafaat pengajar yang ada di Jamiatul Imam. Ini kalau antum pakai cara yang ini, mungkin bisa dikatakan 90% ijraatnya lebih mudah. Terutama beberapa masyayikh ya, memang mereka punya andil di Jamiatul Imam. Karena nggak semua ya. Karena nggak semua. Nah, 3 cara ini dari cara yang Ana lihat, baik itu Ana atau teman-teman Ana pakai untuk mendaftar di Jamiatul Imam jenjang S2 dan S3. Untuk S3 belum ada setahu Ana ya. Ana nggak tahu udah ada apa belum. Cuman yang keterima yang sekarang, baik itu yang masih di Qabul Mabda'i atau yang sudah belajar di sana, itu baru jenjang S2. Oke, Ana lupa di sini mendatangkan untuk teman-teman yang pengen mendapat S2 di Jamiatul Imam, ada syarat khusus yang Ana nggak tahu di jamiah lain ada atau enggak, yaitu harus adanya namanya tausiah ilmiah. Bukan tazkiyah ya, tausiah ilmiah. Tausiah ilmiah ini itu didapatkan dari 2 dosen yang pernah mengajar. Yang pernah mengajar antum di kelas. Baik itu di LIPI atau di Lipia. Dan formatnya itu sudah baku di website Jamiatul Imam. Kalian bisa pakai tulis aja tausiah ilmiah Jamiatul Imam, nanti ada template-nya. Antum tinggal download aja dalam bentuk PDF, nanti tinggal antum print. Dan adapun berkas-berkas lainnya itu beda-beda. Nanti tergantung dari siapa yang ngurus berkasnya. Berkas yang ada di Manasah Adrus fi Saudi itu berbeda dengan kalau antum direkomendasikan sama Amid. Pun yang direkomendasikan sama pengajar dari Jamiatul Imam pun berbeda juga gitu. Jadi tergantung dari siapa yang merekomendasikan. Nanti berkasnya beda-beda.
Terus, set, sip. Adapun takhasusnya apa aja? Ini Ana secara umum ada 5. Sebenarnya nggak 5, ada 8 atau 9 lupa Ana. Nanti akan ada file dalil qabul untuk tahun ini 1447 ya kalau nggak salah. Nanti Ana kirim di grup, kalian bisa download dan baca. Nanti sedikit Ana jelaskan sedikit aja nanti. Tapi yang pertama ada mat'alil qadha, ini yang dijelaskan sama Ustadz Ismail. Bahwasanya nanti antum dari Fakultas Syariah, antum bisa melanjutkan ke mat'alil qadha. Mat'alil qadha kan sifatnya kuliah ya, apa namanya, fakultas. Takhasusnya apa aja? Nanti kita lihat. Ada takhasusnya cukup beragam. Kemudian ada Fakultas Syariah, Fakultas Ma'at Ta'limul Lughah, Al-Arabiyyah, Usuluddin wa Da'wah, kemudian Al-Lughah Al-Arabiyyah. Jadi ini mencangkup ke teman-teman juga yang di LIPIA yang memang mereka jurusan bahasa Arab. Sebenarnya bisa juga melanjut ke Jamiatul Imam. Nggak hanya lulusan syariah sebenarnya. Maksudnya peluang itu masih ada. Nggak hanya untuk jurusan syariah doang peluangnya. Saya lanjut, Ustaz. Nah, ini eh, fakultas-fakultas yang ada di Jamiatul Imam. Fakultas-fakultas yang ada di Jamiatul Imam ini bisa dilihat atau di zoom ya. Ini fakultas-fakultas yang pertama tadi Qadha, Fakultas Syariah, Usuluddin wa Da'wah, Fakultas Lughah Arabiyah, Fakultas Mata Alimul Lughatil Arabiyah, Al-Ilm wal Ittisal, Fakultas A'mal, Al-Ulum, Ulumul Hasi wal Ma'lumat, At-Tarbiyah dan Ulum Ijtimaiyah. Jadi kalau dilihat ya, sebenarnya baik tiga tiga kisem yang ada di LIPIA itu semuanya bisa masuk ke LIPIA sebenarnya, Jamiatul Imam sebenarnya ada peluang sebenarnya, bukan hanya Fakultas Syariah sebenarnya. Tuh. Kemudian untuk yang dari luar hanya menyesuaikan aja. Contoh yang lulusan dari UIN Indonesia misalnya, pengen masuk ke mana tinggal menyesuaikan aja. Cuman memang jalurnya jalur SIS. Oke, terus Ustaz, dilanjut. Tab. Ini lihat agak kecil ya. Mungkin bisa dibesarkan di layar masing-masing. Contoh mat al-qadha. Lihat di situ. Fokus ke jenjang yang magister aja. Ada jenjang doktoral juga soalnya. Lihat. Untuk orang dari Fakultas Syariah, dia bisa melanjutkan ke magister anzimah misalnya. Atau diplom ali. Atau bisa juga magister fikih muqarin. Perbandingan fikih madhab. Nah, cuman lihat di sini, setiap takhasus yang ada di Jamiatul Imam, mereka punya yang namanya at-takhasusatul matlubah. Syarat takhasus apa yang bisa mendaftar ke takhasus ini? Maksudnya dari fakultas apa? Contoh misalnya Magister Al-Zimah an yakuna mutaqaddim hasilan 'ala syahada bakalorius fi syariah atau dirasatil qadaiyah. Lihat logikanya ya. Usuluddin nggak bisa masuk gitu. Logikanya gitu. Berarti fakultas Usuluddin itu nggak bisa masuk ke takhasus Al-Zimah gitu. Nah, logikanya di apa namanya di LIPIA bisa masuk gitu. Karena kan kisahnya kisah syariah. Kemudian contoh fikul muqarin an yakuna al-mutaqaddim hasilan 'ala syahada bakalorius fi syariah aw al-qada. Berarti LIPIA bisa gitu. Nah, tinggal begitu aja nanti dilihat takhasus matlubahnya apa. Nah, tinggal nanti teman-teman semua apa namanya dilihat dia mau kemana muyulnya. Muyulnya apa, kemudian dipasin dengan takhasusnya yang bisa masuk di takhasus itu apa. Lanjut. Baik, ini Fakultas Syariah. Masuk di sana fikih, kemudian usul fiqh. Lihat di sini, contoh kita usul fiqh ya. An yakuna al-mutaqaddim hasilan 'ala syahad bakalorius fi syariah aw ma yu'adiluha. Berarti logikanya di dirasah Islamiyah bisa. Dirasah Islamiyah berarti bisa. Tapi usuluddin nggak bisa gitu. Logikanya gitu aja. Usuluddin berarti nggak bisa. Contoh magister fiqh harus ada syariah alal aqal fi mawad al-fiqh wal faraid wa tarikhul fiqh taqdiru jiddan. Ya ini untuk nilai aja. Cuman secara umum kisah syariah atau fakultas syariah itu bisa masuk.
Nah, masuk di sini berarti kalau di Madinah ada namanya, kalau nggak salah ada fakultas dakwah di sana. Karena nggak tahu fakultas dakwah atau takhusus dakwah ya. Cuman kalau dia fakultas dakwah berarti dia nggak bisa masuk. Kalau pengen mendaftar ke Jamiatul Imam, dia nggak bisa masuk ke jurusan fikih gitu. Baik, lanjut. Lanjut Ustaz. Ada lagi? Nah, ini yang Usuluddin. Lihat ini fakultas, bisa lihat fakultas akidah wal madzhabul mu'asirah cukup banyak yang bisa diterima di fakultas apa di takhusus ini. Makanya di akidah cukup ini ya, cukup banyak pendaftarnya. Contoh kayak kisah mana misal kisah sunnah misalnya. Yang bisa masuk kisah syariah, tafsir wal hadis, al hadis, lihat. Berarti eh, masih banyak, masih bisa lah menerima. Cuman contohnya misalnya lulusan bahasa Arab bisa nggak masuk? Misalnya eh, fakultas bahasa Arab bisa nggak masuk kisah sunnah? Berarti nggak bisa. Karena nggak ada di sini. Kemudian qadarullah untuk tahun ini dia nggak ada takhos Al-Quran. Jadi Al-Quran tahun ini nggak ada ya. Teman kami dari Malaysia kemarin menanyakan juga ke dosen apakah dibuka untuk takhos Al-Quran. Ternyata tahun ini nggak dibuka. Kemudian yang nggak kalah penting juga, lihat di sini ada di paling kiri ada namanya Faslul Qabul. Semuanya mungkin bisa dicek di situ di gambarnya. Ada namanya fasul qabul. Apa maksudnya? Ini fasul penerimaan antum mulai belajarnya kapan? Contoh, kemarin Ana 2023 tes itu di bulan Agustus. Fasul qabul ya itu yang fasul qabul asaninya itu di bulan September. November, sorry. November. Maka Ana nggak akan masuk di fase awal, yaitu di bulan Agustus. Tapi Anda masuknya nanti di Desember fase tani. Jadi nanti Anda harus nunggu dulu gitu maksudnya. Walaupun Anda udah nunggu setahun, 2 tahun, tetap Anda akan masuknya di November atau Desember. Nggak mungkin Anda tuh masuk di Agustus. Karena penerimaan magister itu nggak ada di, atau sorry, awal belajar untuk magister itu nggak mungkin ada di bulan Agustus, tapi di bulan November atau Desember gitu. Jadi kalau misalnya teman-teman misalnya udah daftar dan udah qabul nihai misalnya, atau udah qabul nihai, kok di bulan Agustus belum keluar juga, padahal di daftar magister ya, magister sunnah. Itu gimana berarti? Tunggu aja, karena memang untuk magister sunnah, misalnya magister hadis, itu di tahun ajaran kedua, bukan tahun ajaran pertama gitu. Apa yang ada di tahun ajaran pertama? Contoh yang ada di tahun ajaran pertama itu fikih. Contoh, balik lagi, Ustaz. Contoh kita ngeliat yang fikih. Yang syariah, contoh yang syariah. Lihat, untuk magister fikih, dia penerimaan di tahun ajaran pertama. Logikanya kalau misal di tahun ajaran pertama dia belum juga datang taksyirah ta'limiyahnya atau visanya, maka ya dia harus nunggu setahun lagi. Karena untuk magister fikih itu nggak akan dibuka di tahun ajaran kedua gitu. Kalau di Lipia kan mungkin masih dibuka ya, mungkin ya. Sebelum ada tarobus itu masih dibuka tahun ajaran keduanya itu penerimaan. Cuman kalau di Jamiatul Imam, antum lihat aja fasul qabulnya mana. Kalau misalnya di fasul antum udah qabul nihai, fasul qabul awal penerimaannya, tapi sampai bulan Agustus antum belum keluar juga visanya, ya berarti antum harus nunggu setahun lagi. Kebalik yang magister sunnah misalnya atau usuluddin seperti akidah, Al-Quran, kan itu kan fasul qabulnya astani ya, apa namanya tahun ajaran kedua. Jadi kalau Agustus antum belum keluar, ya udah tunggu aja di tahun ajaran kedua. Tapi ketika tahun ajaran kedua antum nggak juga turun visanya, nanti antum tunggu lagi setahun. Gitu aja logikanya. Terus dilanjut aja Ustaz, sampai akhir. Kayak itu sama. Nah ini terakhir. Pesan Ana untuk beberapa teman, baik itu yang di Lipia atau di luar Lipia. Yang pertama, ketika nanti antum pengen mendaftar S2, S3 di sini, ini pesan yang Ana dapatkan dari dosen Ana yang merekomendasikan Ana. Yang pertama, at-ta'aruf 'alal maili nafsi. Ketika nanti antum udah bakalorius atau S2, ada yang namanya mail, yaitu kecondongan hati antum untuk penelitian kemana.
Antum suka di mana, antum condong ke mana gitu. Antum udah harus punya di sana. Jadi jangan antum condongnya itu ke apa namanya ke fikih, tapi antum malah ngambil Al-Quran misalnya. Karena nanti berat ketika tugasnya, karena harus antum tahu nanti semuanya. Ini anak ngasih tahu aja. Jamatul Imam itu termasuk kampus yang bukan bergengsi menurut Ana ya, tapi lebih gengsian menurut Ana. Karena ini pernah dikritik sama dosen-dosen Ana di kelas, bahwasanya beberapa takhos itu masih mensyaratkan kelulusan S2 itu dengan risalah ilmiah. Risalah ilmiah itu kan harus 3 tahun ya penulisannya atau 6 semester. Beda dengan bab takharruj. Bab takharruj itu cuma 1 semester. Bab takbili juga 1 semester. Nah, itu memperpanjang kan, dan itu mempersulit untuk lulus gitu. Nah, kalau nanti antum nggak ada kecondongan untuk menulis di sana, sulit nanti antum untuk melanjutkan. Pun kalau keterima, qadarullah. Yang kedua, ta'aruf ala tabi'atil qism fi qabulir rasail wal mawdu'at. Ini juga, karena ada beberapa qism yang memang cukup mutasyadid dalam penerimaan judul-judul. Contoh seperti fikih, sulfiq, kemudian hadis. Anak nggak tahu mat al-qadha sulit apa enggak. Contohnya yang agak mudah, akidah, dakwah, dirasa islami mu'asirah. Nanti antum bisa baca takhus-takhusnya. Itu yang cukup masih mutasahil lah. Tapi ada yang mutasyadid. Nah, untuk yang mutasyadid ini antum ya harus melihat apakah antum akan mampu ke depannya gitu. Contoh lain, mura'atu qudrah nafsiyah wal muda al-kafi lil injaz. Contoh kayak misalnya antum eh, cukup dhaif dalam menulis. Karena kan kita di LIPI nggak diajari untuk nulis skripsi, hanya bahas ilmiah aja di akhir. Kalau teman-teman yang dari Universitas UIN dari lain mungkin lebih jago untuk nulis skripsi. Kita jujur aja di makulum itu di LIPIA itu kita nggak terlalu diajari untuk penulisan. Jadi paling hanya tulis bahasa ilmi, itu pun isyrafnya seadanya gitu. Jadi eh, nanti antum ketika sampai sana tugasnya risalah, nah antum melihat oh di fakultas takhus ini tugasnya risalah, mampu nggak ya gitu. Tapi ini bukan bukan untuk mendownkan ya, tapi kita lebih tahu diri aja gitu. Yang terakhir, suhbatud dakatir wal asatidzah. Antum harus paham bahwasanya di kampus kita, apa di kampus tercinta kita Lipia itu ada beberapa masyayikh yang mereka punya andil di Jamiatul Imam, terutama yang setingkat Ustadz Musyarik. Oke, jadi antum, ana harapkan antum muamalah baik dengan mereka. Karena itu akan memudahkan antum. Antum harus paham Jamiatul Imam itu nggak butuh kita. Kita mau S2, S3 di luar juga nggak ada problem mereka. Tapi kita yang butuh Jamiatul Imam. Nah, gimana caranya? Ya kita baik-baik dengan apa namanya dengan para masyayikh di sana. Qadarullah kalau mereka suka dengan kita dan mereka melihat kita punya potensi ke depannya, mereka mungkin bakal merekomendasikan kita. Ya, itu dari beberapa penjabaran yang bisa saya sampaikan untuk hari ini. Jazakumullah khairan untuk para panitia dan teman-teman yang sudah hadir. Assalamualaikum. Masya Allah. Jazakumullah khairan Sajaki. Barakallahu fikum. Masya Allah. Lagi sibuk banget kayak ini, Ustaz. Terima kasih sudah meluangkan waktunya, Ustaz. Barakallahu fikum. Alhamdulillah, penjabaran materinya sangat bagus ya. Bahkan saya sendiri sebagai mandub merasa ini informasi yang harus saya ingat-ingat gitu loh. Karena saya sendiri nggak tahu informasi ini. Masya Allah. Terima kasih Ustaz Jaki. Barakallahu fikum. Insya Allah berikutnya kita masuk ke sesi ketiga bersama Ustadz Saiful. Assalamualaikum Ustadz. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Masya Allah. Alhamdulillah. Gimana kabar Ustadz? Alhamdulillah baik. Gimana Ustaz? Masya Allah. Sehat. Alhamdulillah. Baik, insya Allah Ustadz Saiful, Alhamdulillah beliau sudah bergabung bersama kita. Insya Allah Ustadz Saiful akan menjabarkan tentang update kebijakan di King Saud University, KSU Jamiah Malik Saud. Jamiah Malik Saud ini Masya Allah ya, setiap semester ada aja gebrakan baru peraturan dan update apa namanya informasi yang sangat dinamis. Maka dari itu kita harapkan semua peserta webinar kali ini menyimak dengan seksama penjabaran yang akan disampaikan oleh Ustadz Saiful.
Ahlan wa sahlan Ustaz Saiful. Kami serahkan waktu dan tempat kepada Ustaz Saiful. Tafadhol. Ya, syukran. Slide udah muncul slide? Sudah Ustaz. Sudah Ustaz. Sudah. Ya, Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi waliyil muttaqin wa nasiri ibadihil mu'minin wassalatu wassalamu ala Muhammadin sayyidil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi wa sahbihi ajmain amma ba'du. Eh, Alhamdulillah atas izin Allah Subhanahu wa taala siang ini waktu Saudi ya dan sore waktu Indonesia kita bisa bertemu di Zoom ini. Mudah-mudahan pertemuan kita senantiasa mendatangkan kebaikan dan keberkahan bagi semuanya. Insya Allah pada kesempatan ini saya akan menjelaskan update kebijakan KSU ya, sebagaimana tadi oleh moderator dijelaskan bahwasanya KSU itu selalu dinamis, selalu banyak perubahan ya. Ya, makanya perlu sekali untuk dipaparkan pada kesempatan ini. Dan perubahan kali ini adalah sebuah kabar gembira ya bagi rekan-rekan atau adik-adik yang eh, punya minat di bidang sains dan teknologi ya. Kalau tadi di IMSIU kan fokusnya ke kajian Islam. Nah, sekarang di KSU ini lebih condong atau lebih fokus ke sains ya. Nah, seperti apa saja kebijakan terbaru di 2006 ini ya, 2026 ini? Nah, ada sekitar 6 kebijakan penting di 2026 ini. Ya, di antaranya ada tentang tata kelola dan pelindungan data, tentang keamanan cyber dan penggunaan teknologi, larangan diskriminasi dan pelecehan, penyesuaian program studi dengan kebutuhan pasar kerja, dukungan terhadap pembangunan keberlanjutan dan riset ilmiah, penguatan pendidikan digital dan pembelajaran daring. Ya, untuk kesempatan kali ini kita akan berfokus pada kebijakan tentang penyesuaian program studi dengan kebutuhan pasar kerja ya. Sebagaimana kita ketahui bahwasanya KSU ini merupakan sebuah institusi pendidikan yang terkemuka di Riyadh dan sekarang sedang berkomitmen untuk menjadi pusat pendidikan yang unggul di tingkat global dalam masalah pendidikan, penelitian, dan inovasi. Secara strategis, KSU ini sedang menjalankan sebuah transformasi besar ya yang bertajuk Our KSU ya, mulai dari 2025 sampai sekarang. Adapun latar belakang penyesuaian jurusan atau program studi di KSU itu, pertama karena adanya perubahan cepat ya di dunia kerja, terutama di bidang teknologi dan AI atau Zaka Istinai. Yang kedua tentang kebutuhan keterampilan baru di masa depan ya. Yang ketiga, tadi KSU sedang melakukan transformasi pendidikan. Sebagaimana kalau kita lihat di situs resminya ya, KSU ini menempati posisi 116 di dunia ya. Dan 23% hasil risetnya itu telah berdampak positif bagi kemajuan Saudi Arabia. Adapun dasar kebijakan terkait penyesuaian program studi di KSU ini, pertama menyelaraskan dengan visi Saudi 2030 ya. Yang kedua, mendukung pengembangan sumber daya manusia. Dan yang ketiga, transformasi KSU menjadi institusi global ya. Sebagaimana di dunia global sekarang kan yang lebih fokus ke sains dan teknologi. Sehingga KSU sekarang perlu ada penyesuaian di program studinya ya. Terutama program studi ini harus sesuai dengan kebutuhan pasar kerja dan pembangunan nasional. Nah, tujuan kebijakan ini adalah pertama untuk menyesuaikan lulusan dengan kebutuhan pasar kerja. Yang kedua, mengembangkan keterampilan masa depan, yang mana masa depan sekarang kan lebih fokus ke ini ya, AI ya, dan teknologi. Yang ketiga, mendukung pembangunan ekonomi nasional, terutama Saudi ya. Oleh karena itu, untuk KSU sekarang akan fokusnya ke program pasca sarjana ya untuk menghasilkan lulusan yang sesuai dengan kebutuhan pasar kerja, baik saat ini maupun masa depan.
Nah, untuk mewujudkan kebijakan tersebut, KSU menempuh setidaknya ada 4 strategi baru ya. Yang pertama membuka program studi baru yang relevan dengan kebutuhan zaman. Nah, yang kedua menyesuaikan program studi yang kurang relevan ya, menyesuaikan. Yang ini sempat ramai beberapa hari yang lalu ya. Ada beberapa program yang bukan dihapus sebenarnya, cuma diberhentikan sementara dari penerimaannya itu. Dan yang ketiga ada yang menarik mahasiswa yang berbakat global. Yang keempat meningkatkan kerjasama dengan industri ya. Nah, program studi yang baru itu ada 7 ya untuk semester genap sekarang itu. Di program doktoral ada 3, ada manajemen dan kebijakan kesehatan, studi perkotaan dan perencanaan, dan linguistik ya. Yang kedua di program magister ada manajemen darurat dan bencana, perawatan gigi, teknologi gigi, dan ada diplom alih ya terkait perlindungan radiasi dan keselamatan sumber radioaktif. Nah, itu yang ada di semester sekarang yang baru. Adapun di semester ke depan insya Allah akan lebih banyak lagi program studinya. Nah, itu bisa dilihat mungkin nanti di Studi in Saudi itu banyak beberapa jurusan-jurusan baru yang berkaitan dengan sains ya. Nah, untuk terkait kebijakan penyesuaian program studi ini, nah mulai tahun ajaran 2026, mahasiswa tidak lagi ke sanah tahdiriyah ya. Untuk S1 itu tidak ada lagi kelas persiapan, jadi mereka langsung masuk kelas, tidak seperti dulu harus ada penyesuaian, sekarang langsung. Nah, program yang ini mulai dilaksanakan nanti tahun ajaran 2026 ya dan 2027. Kemudian ada penyesuaian program studi yang kurang relevan agar sesuai dengan kebutuhan pasar ya. Sebagaimana di informasi beberapa hari yang lalu ada beberapa program yang diilgo. Maksud ilgo itu tidak dibuka dulu penerimaannya. Sehingga kalau teman-teman lihat di studi in Saudi, nah itu tidak ada ya jurusan humaniora dan juga kajian Islam ya. Di studi in Saudi semuanya di bidang sains gitu. Terus KSU juga sedang berusaha untuk menerapkan pembelajaran berbasis kompetensi yang meningkatkan skill, praktis, sertifikasi profesional, dan kesiapan kerja lulusan. Jadi selain kuliah, di sini juga banyak sekali pelatihan-pelatihan ya di KSU yang menekankan pada skill dan juga sertifikasi profesional. Ada yang gratis, ada juga yang berbayar. Dan sertifikatnya ini selain bisa digunakan untuk di dunia kerja, juga nanti di akhir tahun, bukan akhir tahun sih, di akhir masa studi itu bisa diuangkan ya. Di sini ada namanya sijil mahari. Setiap pelatihan soft skill ataupun sertifikasi profesional itu bisa dimasukkan ke sijil mahari yang mana eh, 10 jam itu setara dengan 100 real ya, 10 jam itu. Ya. Jadi selain membantu kita di dunia kerja juga ada benefit buat ini juga ya, pribadi. Terus KSU juga sekarang sedang memperkuat kerjasama dengan industri-industri dan memberikan pengalaman praktek ya seperti magang bagi para mahasiswanya. Yang paling pentingnya, PSU sedang berusaha untuk mengintegrasikan seluruh kebijakan pendidikan sesuai dengan visi Saudi 2030 untuk apa? Untuk meningkatkan daya saing global serta mendukung transformasi ekonomi dan pembangunan nasional ya. Nah, ini kebijakan strategi ketiga itu KSU sedang menarik mahasiswa berbakat global. Nah, mahasiswa yang punya bakat ya di bidang sains itu bisa mendaftar program KSU inisiatif yang mana benefitnya bisa dilihat di samping di layar itu berapa kisaran harga yang akan diterima itu bisa dilihat. Itu program KSU inisiatif
tujuannya itu untuk apa? Untuk menarik mahasiswa pascasarjana unggul dan berbakat. Nah, yang kedua, untuk meningkatkan kualitas riset dan penelitian ilmiah universitas. Yang ketiga, untuk membangun lingkungan akademik internasional. Nah, yang keempat, untuk memperkuat posisi global KSU. Jadi bagi teman-teman yang di bidang sains ya, yang punya bakat ataupun punya inovasi, punya punya hasil riset, nah itu bisa daftar di program KSU Inisiatif. Nah, yang terakhir, kebijakan KSU terkait penyesuaian program studi itu adalah bekerja sama dengan industri-industri ya. Dari data tahun lalu, KSU itu memiliki lebih dari 170 kerjasama atau MOU dengan kementerian, perusahaan, lembaga nasional, industri teknologi, dan kesehatan ya. Nah, jumlah dan skala kemitraan industri ini bisa dilihat di situs sustainability KSU, bahwasanya KSU memiliki lebih dari 10 pusat penelitian terkait industri, telah menghasilkan 600 juta real pendapatan dari kerjasama industri, lebih dari 1 miliar SAR atau real mendapatkan pendapatan riset total yang terhubung dengan sektor industri. Terdapat puluhan proyek dan aktivitas kolaborasi aktif setiap tahun. Bagaimana saja strategi yang ditempuh KSU untuk bekerja sama dengan industri itu? Yang pertama tentunya harus bernilai ekonomi besar. Nah, yang kedua melibatkan perusahaan nasional dan global seperti Sabik ya, perusahaan petrokimia, STC Telekomunikasi, dan NDLV. Yang selanjutnya mengembangkan inovasi melalui unit teknologi transfer Yopis dan Riyadh Technovalley untuk mengubah hasil riset menjadi produk industri ya. Jadi di sini biasanya suka ada pameran di sini di KSU itu, ada multako ilmi ya, pameran tentang sains itu biasanya menampilkan produk-produk hasil industri untuk diperkenalkan ya. Terus yang selanjutnya melakukan program riset bersama industri seperti MOU teknologi, baik itu AI, robotik, semikonduktor, magang, hackathon, dan innovation challenge. Nah, ini juga beberapa hari yang lalu di KSU ada Ma'rod Al-Ibtikar ya, pameran tentang inovasi. Jadi hal-hal yang baru ditemukan itu dipamerkan di kampus ya. Itu saja mungkin karena berhubung keterbatasan waktu ya untuk terkait kebijakan terbaru di KSU. Jadi di tahun ini KSU lebih fokus ke bidang sains dan teknologi ya. Untuk teman-teman yang mau mendaftar itu sekarang bisa melalui portal Studi in Saudi ya. Studi in Saudi itu untuk S1 banyak beasiswa ya yang berkaitan dengan sains. S2, S3 juga ada, cuma S2, S3 ada beberapa jurusan yang harus berbayar ya. Nah, nanti juga ada portal KSU di pendaftaran melalui portal KSU ya di darksu.edu.sa ya. Nah, nanti insya Allah di portal KSU ini jurusan humaniora dan juga kajian Islam insya Allah akan dibuka lagi ya. Jadi untuk di portal Studi in Saudi sekarang lebih fokus ke sains. Nanti untuk pembukaan via portal KSU jurusan humaniora dan juga kajian Islam akan dibuka lagi insya Allah. Kalau tidak ada perubahan atau kebijakan yang mendadak. Ya demikian yang bisa saya sampaikan. Untuk lebih lanjutnya untuk bertanya mungkin bisa via WA nanti terkait eh, perkuliahan di KSU dan program lainnya. Demikian. Syukran ala husni timamikum. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi Warahmatullahi wabarakatuh. wabarakatuh. Terima kasih Ustadz. Pemaparannya detail sekali ya. Saya sampai bingung ini maksudnya apa. Jadi perlu penjelasan lebih detail nanti. Untuk teman-teman yang masih banyak pertanyaan, terlebih mengenai KSU, ini Ustadz mempersilahkan untuk bisa konsultasi pribadi ke beliau. Untuk kontaknya silahkan bisa di screenshot di layar sekarang. Alhamdulillah, terima kasih Ustadz Saiful atas pemaparannya.
Barakallahu Ya. fiikum wa jazakumullahu khairan katsiran. Masya Allah. Amin, amin, wa iyyakum. Baik, insya Allah kita akan masuk ke sesi tanya jawab ya. Sesi tanya jawab. Untuk dari narasumber pertama, ada banyak sekali pertanyaan yang masuk. Saya bacakan dan saya jawab yang saya tahu. Yang tidak tahu nanti kita akan, insya Allah akan cari jawabannya. Insya Allah. Yang pertama, apakah di IMSIU ada kelas persiapan, Ustadz? Untuk persiapan di IMSIU itu ada kelas idat lugawi. Di situ nanti kita ketika sudah keterima di IMSIU, kita akan dites dulu kemampuan bahasa kita. Ketika dinyatakan bahasa Arabnya sudah bagus, maka kita bisa langsung masuk ke S1. Tapi kalau qadarullah bahasa Arabnya belum bagus, nggak usah takut, karena nanti akan diberikan kesempatan untuk belajar bahasa Arab terlebih dahulu di Idat Lugawi. Dan sertifikat Idat Lugawi itu diakui juga di Indonesia, mungkin setara D2 ya. Nanti bisa kita cek lagi. Kemudian, apakah IMSIU ada asrama untuk mahasiswi? Jawabannya tidak. IMSIU tidak ada asrama untuk mahasiswi. Mahasiswi yang keterima di IMSIU atau akhwat yang ingin diterima di IMSIU itu nanti bisa sewasakan sendiri di luar. Nanti akan kita jabarkan tentang bagaimana teknisnya. Pertanyaan berikutnya, apakah IMSIU ada akhwat? Ada. Ini full beasiswa? Iya. Mahasiswa di IMSIU itu ketika diterima akan mendapatkan beasiswa full 100% insya Allah. Lalu apakah ijazah yang keluar di Indo sama dengan Arab? Nah, ini saya tidak tahu karena saya belum pernah mencari tahu. Insya Allah nanti kan kita obrolkan bersama para para senior yang sudah lulus. Kemudian kalau mahasiswa LIP yang sedang S1 mendaftar ke INSIU apakah bisa atau otomatis tertolak karena sudah menjadi mahasiswa LIPIA? Jawabannya adalah bisa. LIPIA walaupun statusnya adalah cabang INSIU itu secara hakikatnya bahwasannya LIPIA itu pengurusannya beda. Jadi datanya tidak bercampur. Jadi walaupun antum semua masih belajar di LIPIA, antum bisa mendaftar di IMSIU. Seperti itu dan bisa diterima. Contohnya adalah Ustadz Ismail. Beliau sendiri ketika daftar di IMSIU, posisi beliau di LIPIA sudah semester 5. Berikutnya, apakah yang sangat ini kuliah di IMSIU jalur syariah semua ustadz atau ada yang dari umum dari Indonesia? Saya kurang paham maksudnya ya. Mungkin yang dimaksud apakah mendaftar di IMSIU bisa dari ijazah sekolah umum? Jawabannya bisa karena ada salah satu teman kita yang ada bukan satu sih, ada 3 kalau nggak salah. Mereka SMA-nya SMA negeri, lalu daftar ke sini, alhamdulillah bisa diterima. Berikutnya, apakah berarti kuliah dulu di LIPIA ya Ustadz, baru bisa kuliah di Arab Saudi? Karena tadi Ustadz katakan untuk dapatkan rekomendasi harus dari dosen LIPIA. Ini sebenarnya tidak harus ya, untuk kuliah di LIPIA dulu enggak. Karena teman-teman kami ada sekitar 30 orang, mereka tidak kuliah dulu di LIPIA untuk bisa kuliah di IMSIU. Seperti itu. Jadi untuk masuk IMSIU tidak disyaratkan harus masuk LIPIA dulu, apalagi di S1-nya. Tapi untuk yang S2, untuk masuk S2 seperti yang dijabarkan oleh Ustadz Yogi tadi, ketika antum menyandang gelar sebagai alumni LIPIA, maka insya Allah akan ada jalur khusus, yaitu jalur dibantu oleh dosen yang mengajar antum di kelas dulu. Kemudian, untuk alumni IDAN LIPIA, apakah ada minimal nilai syahadahnya? Untuk nilai minimal syahadah sebenarnya tidak ada. Cuman diusahakan nilainya yang bagus. Karena orang Idaros ini nggak tahu data diri kita kecuali dari berkas yang kita kirimkan. Jadi semakin bagus berkas yang kita punya, harapannya akan semakin tinggi peluang untuk diterima. Tapi itu tidak persyaratan mutlak ya. Jadi bisa saja berapapun nilainya silahkan mendaftar. Untuk surat rekomendasi, apakah bisa lebih dari 2? Bisa. Untuk jurusan psikologi,
diajarkan kayak pakai bahasa Arab atau bahasa Inggris. Ini pakai bahasa Arab, tapi bahasa Arabnya bahasa Arab Amiyah ya. Jadi walaupun sudah bisa bahasa Arab, perlu belajar bahasa Arab lagi yang gaya orang Riyadh secara spesifiknya mereka ngomongnya gimana ya. Karena ada banyak sekali cara pelafalan atau cara mengungkapkan sesuatu itu berbeda dengan yang kita pelajari dengan bahasa Arab Fusha. Karena di jurusan psikologi itu kebanyakan mahasiswa adalah mahasiswa asli Riyadh. Makanya dosennya itu biasanya ngobrolnya atau ngajarnya itu pakai bahasanya bahasa hari-hari mereka, bahasa Amiyah. Untuk tazkiyahnya apakah tertulis spesifik untuk MCU? Tidak. Afwan Ustadz, apakah ada template untuk surat rekomendasi dari alumni Lipia? Template rekomendasi setahu saya tidak ada ya. Apa namanya? Rekomendasi itu tergantung yang memberikan bagaimana templatenya. Kecuali yang untuk masuk S2. Tadi ada tausiah ilmiah seperti yang dijabarkan oleh Ustadz Yogi, semuanya sudah ada di Google. Silahkan dicek di Google, ditulis tausiah ilmiah. Untuk sewa sakan, itu nanti kita akan jelaskan lagi. Lalu untuk Qabul Nihai berangkat tidak berangkat nanti apa namanya yang tahun lalu sudah mendapatkan Qabul Mabda'i atau Qabul Nihai tapi belum berangkat, maka silahkan mendaftar lagi dari awal karena semua pendaftaran setiap tahun itu akan di reset seperti itu. Nilai minimal tidak ada. Tidak harus 90 ya. Saya sendiri dulu waktu daftar nilai saya SMA tuh 89. Artinya bisa masuk. Apakah bisa dibantu untuk menerima surat rekomendasi dari Lipia Pusat? Saya tidak tahu caranya. Oke, apa namanya? Untuk pertanyaan berulang adalah tentang ta'ahud sakan atau tentang bagaimana cara bisa keterima di IMSIU dengan sakan di luar asrama IMSIU. Jadi alhamdulillah pihak Idaroh Qabula Tasjil mulai tahun lalu itu sudah mempermudah mahasiswa internasional untuk bisa diterima di IMSIU. Ada kuota khusus atau kuota untuk keseluruhan mahasiswa itu, mahasiswa internasional per semesternya sekitar 700 orang mahasiswa baru diterima di IMSIU. Nah, dari 700 orang itu dibagi seluruh dunia. Jatuhnya per negara itu mungkin cuma kebagian 1, 2, 3. Maksimal mungkin 5. Seperti itu. Nah, untuk Indonesia sendiri, mulai dari semester kemarin, itu ada 1 orang, yaitu Ustadz Ismail sendiri. Lalu semester sebelumnya ada 2 orang, semester sebelumnya lagi ada 1 orang. Jadi polanya itu setiap semester ada sekitar 1, 2 orang yang diterima di IMSIU dari Indonesia. Nah, tapi ini bisa diperbanyak kuotanya ketika mahasiswa siap untuk ta'ahud sakan atau siap untuk berjanji, berikrar bahwasannya dia mampu untuk tinggal di luar asrama IMSIU. Atau dengan artian dia harus menyewa asrama sendiri di luar kampus. Nah, ketika sudah ta'ahud sakan, maka akan dipermudah untuk bisa mendapatkan Qabul Nihai. Tapi sebagai catatan, tahun lalu mahasiswa yang calon mahasiswa yang diperbolehkan untuk ta'ahud sakan adalah mahasiswa yang sudah atau calon mahasiswa yang sudah mendapatkan status di pendaftarannya sebagai Qabul Mabda'i. Jadi kalau udah dapat Qabul Mabda'i itu akan diperbolehkan untuk ta'ahud sakan. Nah, ketika sudah ta'ahud sakan, maka apa namanya setelah ta'ahud itu diterima dan dikirimkan ke Idaroh, status di studi Saudinya akan segera berubah menjadi Qabul Nihai. Seperti itu. Ketika ada Qabul Nihai, maka nanti kita sudah bisa membuat atau melanjutkan untuk proses pembuatan visa. Nah, untuk ta'ahud sakan sini, apa namanya, biaya untuk tinggal di luar kampus, itu kalau dekat kampus ini, biaya asrama atau apartemen ya, kalau di sini apartemen sewanya. Satu apartemennya itu per tahunnya sekitar 40.000 sampai 50.000 real. Itu yang paling dekat dari sini. Tapi kalau misalnya apa namanya pengen yang jauh, yang agak lebih murah itu ada sekitar 20.000 real atau 15.000 real mungkin pun bisa dapat kalau mau keliling terus ya cari-cari gitu. Nah,
mungkin nanti akan bisa disiasati teman-teman yang sudah mendapatkan qabul mabda'i itu apa namanya berkumpul menjadi satu grup biar nanti bisa kita bantu untuk ta'hud sakan agar bisa bersama-sama menyewa satu tempat tinggal untuk bersama. Misal katakanlah 40.000 real, kalau misal dibagi menjadi 10 orang, jadinya kan per tahunnya per orangnya jadi 4.000 real saja. 4.000 real ya sekitar 12 juta. Berarti per tahunnya 12 juta atau per bulannya itu cuma sekitar 1 juta. Nah, kalau dihitung apa namanya dikalkulasikan itu masih bisa diambilkan dari mukafaah kita. Mukafaah atau uang saku yang akan kita dapatkan per bulannya sekitar 800 real kan. Itu masih bisa lah kita potong untuk pembayaran sewa sakan seperti itu. Tapi ya itu ya, syarat dari tahun lalu untuk bisa ta'hud sakan adalah apa namanya mendapatkan qabul mabda'i. Untuk tahun ini kami belum mendapatkan informasi karena idarohnya itu masih libur dari 1 pekan lalu. Insya Allah pekan besok idaroh qabul tasjin akan mulai buka, maka akan kita cross check lagi bagaimana regulasi terbaru untuk ta'hud sakan. Nah, untuk mahasiswa yang keterima jalur ta'hud sakan ini akan mendapatkan semua fasilitas mahasiswa seperti biasa, yaitu dimulai dari apa namanya uang saku bulanan, terus tiket pulang pergi tahunan, lalu badal badal apa namanya uang pengganti pengurusan kedatangan itu semua akan didapatkan kecuali cuma sakannya saja atau asramanya tidak mendapatkan seperti itu. Jadi ini cukup menarik ya bagi teman-teman yang memang memiliki kelapangan rezeki dan memiliki apa namanya status pendaftaran qabul mabda'i, nanti bisa segera menghubungi kami agar bisa kami arahkan untuk regulasi berikutnya. Apa namanya? Karena untuk sebagai bocoran ya, banyak sekali para muhsinin entah dari Saudi sendiri atau dari Indonesia yang sebenarnya siap untuk menyewakan asrama untuk mahasiswa yang kuliah di Saudi. Karena secara prakteknya teman-teman di KSU misalnya, di King Saud University yang mereka sudah berkeluarga, mereka itu mendapatkan fasilitas berupa asrama gratis untuk suami istri dan anaknya. Jadi satu keluarga itu mendapatkan asrama khusus di luar kampus. Itu sumbernya dari Muhsinin Saudi. Seperti itu. Dan ada juga banyak sponsor di Indonesia, entah keluarga kita terdekat, atau pemerintah misal, atau siapapun di Indonesia yang ketika mendengarkan informasi ini mungkin akan tertarik untuk memberikan beasiswa berupa tempat tinggal untuk kita belajar selama di Saudi. Jadi nanti teman-teman yang tahun ini sedang mendaftar, silahkan mendaftar ke INSIU. Lalu teman-teman yang tahun ini nanti akan mendapatkan rezeki qabul mabda'i, segera menghubungi kami agar kami bantu untuk bisa segera mendapatkan qabul nihai. Seperti itu. Kita lanjutkan. Kita lanjutkan ke pertanyaan untuk narasumber kedua. Untuk S2 MCU, apakah ada peluang untuk yang mengambil S1 di jamiah lain? Kalau peluangnya sih ada, tapi secara prakteknya kami belum tahu karena sampai sekarang belum ada apa namanya mahasiswa S2 MCU yang berasal S1-nya itu dari kampus lain selain MCU ya, dari teman-teman Indonesia. Adanya dari teman-teman S1 di Indonesia. Kalau Ustaz Abdul Jalil ada, silakan Ustaz. ya. Silakan Ustaz. Untuk Halo, Ustaz Yogi. Supaya terputus ya. Assalamualaikum Ustaz Yogi. apa terputus? Untuk mahasiswa Silakan tuh, Ustaz. untuk mahasiswa S2 dan S3 nggak diwajibkan harus dari LIPIA ya. Bisa dari kampus lain. Salah satunya ada teman Ana yang ada di satu kelas, Ustadz Dimas. Beliau dari STDI. Mengambil jurusan hadis, kemudian beliau melanjutkan sini ke takhus hadis. Jadi sebenarnya bisa dari kampus lain.
Yang penting memang syarat-syarat untuk mendapat S2 itu terpenuhi aja itu udah cukup. Jadi masih ada peluang untuk teman-teman yang bukan lulusan LIPIA melalui SIS itu bisa kok mendaftarkan ke Jamsul Iman di jenjang S2 dan S3. Pertanyaan berikutnya Ustadz, bagaimana peluang S2 di IMSIU di jurusan Islamiyah yang S1-nya juga di Saudi atau di kampus lain selain di IMSIU? Apakah ada peluang lebih besar? Kalau peluang ya sebenarnya kalau dia di luar Jamiatul Imam itu sebenarnya masih sama dengan yang mendaftarkan di SIS karena sekarang ini Ana kabar yang terbaru ya semua itu masuk ke dalam jalur SIS sebenarnya baik yang itu di luar Saudi atau di dalam Saudi hanya saja yang ada di Libya mereka ada jalur dari rektor Libya itu aja sebenarnya cuman untuk yang kuliah di Saudi mendaftarkan S2 di Jamiatul Imam itu sifatnya masih sama. Soalnya kemarin ada lulusan Madinah, Anda lupa namanya. Beliau punya syafaat dari Syekh Muhammad bin Muhammad Al-Mukhtar As-Sinfiti. Syafaat langsung ke Jamiatul Imam dalam bentuk surat rekomendasi. Ketika Anda datang ke Imadah, nggak diterima surat rekomendasinya. Jadi tetap daftarnya harus melalui SIS gitu. Nah ini ya walau alam ya apakah telah berubah sekarang untuk peraturan cuman yang berlaku dari kemarin sama mengurus beberapa tempat seperti itu. Baik Ustadz, terima kasih Ustadz. Untuk pertanyaan berikutnya Ustadz, untuk khutbah bahas S2 dilampirkan di bagian mana Ustadz? Di pendaftaran maksudnya. Bagaimana foto apa? Khutbah bahas S2, apakah perlu dilampirkan ketika pendaftaran? Ketika perlu, dilampirkannya di sebelah mana? Berarti untuk yang daftar S3 ya kemungkinan ya? Iya Ustaz, tapi di sini tulisannya S2. Silakan Ustaz. Karena untuk khutbatul bahas untuk pendaftar S2 sebenarnya nggak usah ada, cuman Ana mungkin maksudnya khutbah di Rosiyah kali maksudnya ya. Ana walau alam ya, Ana nggak paham ya. Kalau khutbatul bahas yang ada di Rasail Ilmiah Jamsul Imam itu sudah ada di bawah itu semuanya. Antum tinggal pindah ke kuliah dan fakultas yang dituju. Nah, antum cek di sana apa aja syarat-syarat untuk mentakdim khutbah. Tapi kalau khutbah di Rosiyah pun ada di kampus. Antum ingat ini salah satu dari keunggulan kampus kita, kampus yang kita pengen semua. Semua itu udah disediakan sama kampus. Kita tinggal nyari aja di website-nya. Semua itu udah ada. Termasuk dari tausiah ilmiah yang Ana bilang tadi, itu pun ada di kampus sebenarnya, ada di website kampus. Antum tinggal cek aja di website kampus, semua udah ada. Bahkan antum pengen tahu rosail-rosail ilmiah yang ada di kampus, itu pun dalam kampus juga bisa. Jadi sebenarnya kampusnya itu udah enak sebenarnya. Antum tinggal jelajahi situsnya aja, mau Jamsul Imam. Terima kasih Ustaz. Untuk pertanyaan terakhir Ustaz, untuk PhD Tarbiyah, apakah boleh dari kampus dan Saudi? Teman-teman semua, Jamsul Imam tidak membatasi. Hanya kampus Saudi, Libya nggak ada pembatasan. Semua punya hak yang sama. Selama memang syarat yang diberikan oleh Jamsul Imam terpenuhi sama pendaftar itu udah cukup. Terima kasih Ustaz. Barakallahu fikum Ustaz. Waalaikumsalam. Pertanyaan berikutnya ditujukan untuk narasumber ketiga Ustaz Saiful. Assalamualaikum Ustaz Saiful. Waalaikumsalam. Masih Oke. Mohon kesediaannya Ustaz untuk menjawab pertanyaan. Saya bacakan satu persatu ya Ustaz. Mohon maaf sebelumnya. Ini agak di luar konteks Ustaz. Terkait KSU, mohon konfirmasinya mengenai kuota mahasiswa internasional tahun ini, khususnya untuk Fakultas Bisnis atau MIS. Apakah seleksi untuk jurusan itu dilakukan langsung di awal pendaftaran, ataukah mahasiswa harus melewati Common First Year terlebih dahulu sebelum nanti dijuruskan kembali berdasarkan nilai akademik? Silakan Ustaz.
Terkait jumlah ya jumlah kuota, saya belum belum tahu ya itu harus mengunjungi ke tiap fakultas masing-masing, jurusan masing-masing. Terus untuk tadi yang jurusan tadi ketika seleksinya, terus seleksi berkasnya, seleksi berkas. Kalau lulus berkas nanti ada wawancara ya, wawancara via Zoom atau Google Meet atau perangkat media lainnya. Terus sekarang sudah tidak ada lagi sanah tahdiria ya. Jadi langsung masuk ke perkuliahan. Terima kasih Ustaz. Untuk pertanyaan berikutnya Ustaz. Yang S3 Arsitektur KSU kok nggak ada di SIS ya Ustaz? Apakah ada pendaftaran tersendiri untuk S3-nya nanti? Oh, mungkin mungkin di ini di portal yang lain, di portal KSU nanti dibukanya. Atau belum Terima kasih dimasukin Ustaz. datanya mungkin. Antara dua kemungkinan ya. Oh, iya. Pertanyaan Jadi yang berikutnya Ustaz, apakah KSU bisa untuk akhwat? bisa ada ada. Terima kasih. Untuk pertanyaan berikutnya, S2 KSU di SIS tertulis paid. Adakah tiada mahasiswa? Gimana maksudnya? Apakah mahasiswa atau KSU tahun ini tidak menerima S2 Ustadz? Karena tulisannya semuanya harus berbayar. Ya, sekarang berbayar untuk S2 yang via SIS. Cuma nanti dapat visanya kan visa taklim. Di visa taklim ini mahasiswa nanti boleh bekerja. Sementara sekarang kan yang dapat iqomah tidak boleh bekerja. Nah, untuk yang nanti S2 itu nanti kan banyak riset atau banyak proyek. Biasanya dari sana mereka menghasilkan uang ya untuk bayar kuliahnya ya. Masya Allah. Pertanyaan berikutnya Ustadz, apakah bisa mendaftar di KSU melewati studi in Saudi? Bisa, udah banyak tersedia jurusan-jurusannya bisa dilihat ya di eh, di satu di Saudi. Di sana banyak sekali jurusannya ya. Yang S1 itu rata-rata bukan rata semuanya kayaknya fully funded, beasiswa semuanya S1. Adapun S2, S3 itu rata-rata berbayar ya. Oh, iya. Untuk pertanyaan berikutnya Ustadz, apakah yang dimaksud dengan langsung masuk ke jurusan? Apakah tidak ada ida dulu? Ya, ya dulu dulu waktu ke sini kan waktu mau masuk S1 harus mengikuti sanah tahdiriyah dulu kayak pengayaan lah, pengayaan. Nah, sekarang sanad qadiriyah udah dihilangin, terus juga idah lugawi udah dihilangin. Jadi ke sini harus emang udah benar-benar siap ya dengan bahasanya. Adapun untuk sains, nah itu untuk sains itu rata-rata perkuliahan itu menggunakan bahasa Inggris. Jadi yang bahasa Arabnya belum lancar, sementara bahasa Inggris telah lancar itu jangan ragu untuk mendaftar itu bisa. Karena rata-rata sains bahasa Inggris perkuliahannya. Masya Allah. Walaupun untuk belajar bahasa Berikutnya Arab Ustadz, mungkin nanti ketika diterima bisa bisa ikut kursus itu. Di sini banyak kursus-kursus gratis di sini, insya Allah. Alhamdulillah. Berikutnya Ustadz, S3 pertanian tidak ada ya Ustadz? Pertanian ada di SIS ada sekarang. Di SIS Di sisi ada. ada di SIS coba dicek itu. Cuma lebih ke apa ke spesifikasi ke konsentrasi. Berikutnya Ustadz, sebelumnya KSU buka pendaftaran master dan doktor pada bulan Desember 2025 sampai Februari 2026 lalu. Apakah aplikan yang daftar pada saat itu di mana sekarang statusnya under response, namun jurusannya masuk di jurusan di stop, apakah otomatis bakalan tidak keterima ataukah masih ada harapan Ustaz? Terima kasih. Di S2 atau S3 atau S1? Ini ini sepertinya beliau tidak eh di master dan doktoral Ustaz. S2 sama S3 Oh, Ustaz. kalau di master doktoral, insya Allah masih ada kesempatan. Banyak-banyak berdoa saja. Soalnya dari sini kalau udah diterima di jurusan, biasanya menunggu persetujuan dari Wizarot Ta'lim ya, menunggu persetujuan dari Kementerian Pendidikan. Setelah ada persetujuan nanti ada keluar visa itu.
Banyak-banyak berdoa saja. Insya Allah, soalnya yang jurusan di stop itu S1 katanya, satu. Kalau pasca sarjana masih dibuka. Jadi KSU sebagaimana tadi slide akan fokus nanti ke depan itu programnya pasca sarjana ya, S2, S3 ke depannya. Berarti untuk tahun ini apakah KSU tetap membuka pendaftaran atau penerimaan untuk S1 atau tidak sama sekali, Ustaz? S1 masih dibuka, dibuka. Cuma S1-nya sekarang yang di bidang sains. Itu dibuka, Dan semuanya sains. fully funded di SIS. Untuk akhwat ada nggak Ustaz S1, Ustaz? S1 ada, akhwat, asramanya juga ada. Ya, di KSU jadi Masya Allah. salah satu kelebihannya KSU ada asrama akhwat ya. Gitu. Alhamdulillah. Dan terpisah dari laki-laki aman insya Allah. Berikutnya Ustaz, untuk calon mahasiswa dari luar Saudi, apakah sekarang sudah bisa daftar di program studi kesehatan ya Ustaz? Di kesehatan, Iya, kesehatan kayaknya belum belum tahu tuh saya terkait kesehatan. Mungkin nanti di itu dulu di cross check dulu. Soalnya dulu kesehatan itu khusus untuk Saudi itu. baik. Berikutnya Ustaz, untuk pendaftaran pasca sarjana KSU yang melalui website BGS KSU, pengumumannya itu apakah sesuai dengan timeline yang dibagikan melalui Medsos University atau masih ada kemungkinan untuk mendapatkan hasilnya 1 sampai 2 tahun kemudian, seperti tahun-tahun sebelumnya? Insya Allah untuk sekarang sesuai timeline ya. Sesuai timeline. Ya, sebagaimana tadi di pembaruan kebijakan, mereka sedang memperbarui tata kelola ininya pendataan dan arsip. Jadi sekarang birokrasinya tidak akan lama lagi, tidak akan lama kayak dulu, insya Allah. Pertanyaan terakhir, Ustadz. Jika jurusan yang kami tuju, seperti MES atau Humaniora, belum muncul di portal studi in Saudi, tetapi ada atau sudah muncul di portal internal KSU, yaitu dar.ksu.edu.sa, portal manakah yang menjadi prioritas utama untuk mendaftar beasiswa internasional? Apakah kami wajib mengisi keduanya, atau portal KSU Mandiri hanya diperuntukkan bagi pendaftar mandiri atau non-beasiswa? Untuk sementara ya di portal SIS, jurusan Humaniora dan juga kajian Islam belum dibuka ya. Nanti dibukanya insya Allah di portal ini, portal Dar KSU. Insya Allah ya. Jazakumullah khairan Ustaz. Barakallahu fiikum. Alhamdulillah, semua pertanyaan yang masuk sudah kami jawab. Mungkin ada beberapa pertanyaan yang masih miss, masih terlewat untuk belum kami jawab sekarang. Silahkan teman-teman yang merasa masih pertanyaannya masih belum jelas jawabannya atau jawabannya pertanyaannya belum terjawab, silahkan untuk bertanya di grup yang sudah kami sediakan. Insya Allah kami dari tim PPMI Riyadh, yaitu mahasiswa KSU dan IMSIU, akan berusaha mencarikan informasi, jawaban atas pertanyaan teman-teman semuanya. Barakallahu fiikum. Terima kasih kepada semua peserta yang hadir, terkhusus untuk para narasumber kita kali ini, Ustadz Ismail, Ustadz Jogi, dan Ustadz Saiful, dan juga kepada seluruh tim yang bertugas, terkhusus untuk Pak Ketua, Pak Azka Afisyana. Barakallahu fiikum. Terima kasih atas acara yang hari ini sudah diadakan oleh beliau. Barakallahu fiikum. Kita cukupkan acara kita webinar kali ini sampai saat ini. Berikutnya ketika nanti masih ada pertanyaan, kami ulangi lagi, silahkan untuk bertanya di grup. Grup ini insya Allah akan kita buka sampai kami anggap cukup untuk berbagi informasi bersama teman-teman semuanya. Semua pertanyaan silahkan kita diskusikan di grup. Grupnya insya Allah akan kita usahakan untuk aktif ya. Akan kita perbanyak adminnya dan kita akan berkolaborasi dengan pihak-pihak yang terkait untuk bisa membantu teman-teman semua untuk bisa masuk ke KSU dan INSIU. Barakallahu fikum wa kataballahu ajrakum wa ahsanallahu ilaikum. Jazakumullahu khairan katsiran. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Yang mau join grup silakan join di yang di chat kita bagiin ya. Grupnya ini grup baru, masih satu community juga sama grup yang sebelumnya jadi aman.